Pernahkah Anda merasa mengantuk saat matahari sedang terik? Atau baru pulang kerja saat orang-orang justru sedang bersiap memulai hari? Nah, bagi jutaan pekerja di seluruh dunia, itu adalah sebuah rutinitas. Nah, bagi mereka yang bekerja dalam sistem shift, entah itu shift pagi, sore, bahkan hingga larut malam, seperti di rumah sakit, pabrik, layanan darurat, dan masih banyak tempat lainnya. Nah, kerja shift ini bukan hal yang baru, tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Nah, seperti kurang tidur, kelelahan, gangguan kesehatan, dan kehidupan sosial yang ikut terganggu juga. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara jujur dan terbuka apa sebenarnya kerja shift itu dan bagaimana pengaruh terhadap tubuh dan kehidupan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar para pekerja shift tetap sehat dan produktif? Nah, langsung saja ke materinya. Oke, baik. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kerja shift? Nah, kerja shift itu sendiri adalah sebuah sistem kerja di mana jam kerja seseorang tidak mengikuti jadwal standar yang biasanya dimulai dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Nah, dalam kerja shift, pekerja dibagi menjadi beberapa kelompok yang bekerja di jam berbeda, seperti pagi, sore, atau malam. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan pelayanan atau produksi berjalan selama 24 jam penuh. Nah, contohnya seperti di sektor yang banyak menggunakan kerja shift adalah rumah sakit, pabrik, bandara, swalayan, atau layanan darurat lainnya. Nah, mengapa kerja shift ini penting atau sangat diperlukan bagi perusahaan atau instansi? Nah, karena di dunia kerja saat ini beroperasi 24 jam sehari dengan kebutuhan dan permintaan barang serta jasa yang terus berjalan. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan tetap beroperasi tanpa henti. Nah, namun meskipun bermanfaat bagi operasional bisnis atau instansi, kerja shift berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental pekerja atau karyawan. Lalu, apa sih dampak kerja shift terhadap kesehatan psikologis dan fisik? Nah, yang pertama, gangguan tidur atau kelelahan. Jadi, tubuh kita secara alami memiliki jam biologis yang disebut ritme sirkadian yang mengatur kapan kita tidur dan bangun. Nah, ketika kita bekerja di malam hari dan tidur di siang hari, ritme itu akan terganggu. Nah, sehingga akibatnya tidur kita menjadi tidak nyenyak atau tidak cukup lama. Kemudian pada saat bekerja kita merasa lelah, mengantuk, dan sulit fokus. Dan jika berlangsung lama dan terus-menerus, bisa menyebabkan kelelahan kronis, gangguan mood, bahkan kita mengalami depresi. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, karena kita sudah lelah, sulit fokus pada saat bekerja, kita akan rentan terhadap kecelakaan pada saat bekerja. Dan banyak kecelakaan besar seperti di Chernobyl dan pesawat ulang-alik terjadi pada saat malam hari, dan salah satunya karena efek kelelahan. Yang ketiga, masalah psikologis dan emosional. Nah, kerja shift bisa membuat seseorang lebih stres, kehilangan waktu bersama keluarga atau teman, merasa kesepian, mengalami tekanan mental yang berujung pada gangguan emosional. Apalagi tuntutan di pekerjaan itu sangat besar oleh atasan. Nah, yang keempat, gangguan pencernaan. Nah, karena makan di jam yang tidak biasa dan pola makan yang tidak teratur, banyak pekerja shift yang mengalami mulas, sembelit, gangguan lambung, bahkan risiko jangka panjang seperti MA kronis. Kemudian yang kelima, penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kerja shift terutama di malam hari meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah,
dan masalah metabolisme karena stres berkepanjangan dan pola hidup yang tidak sehat. Kemudian yang terakhir, gangguan reproduksi pada wanita. Nah, ini seringkali terjadi di perempuan ya teman-teman, karena kerja shift itu bisa mempengaruhi siklus haid, meningkatkan risiko keguguran jika seorang perempuan kerja dalam kondisi hamil, apalagi di malam hari, serta kelahiran prematur dan berat bayi itu rendah. Nah, hal ini diperparah bila perempuan juga memikul tanggung jawab rumah tangga. Oke, pada materi yang berikut kita akan berbicara tentang faktor yang mempengaruhi dampak kerja shift. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor usia. Nah, jika semakin tua seseorang, maka semakin sulit tubuhnya untuk beradaptasi dengan jam kerja yang tidak teratur. Nah, misalkan pekerja yang berusia di atas 50 tahun itu, dia akan lebih cenderung lebih sulit tidur di siang hari. Lalu dia akan lebih mudah merasa lelah, dan dia juga akan lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan. Lalu ada faktor yang kedua itu faktor kepribadian dan gaya hidup. Nah, orang yang lebih fleksibel dalam rutinitas tidur dan lebih kuat menghadapi kantuk, cenderung itu lebih mampu beradaptasi dengan kerja shift. Misalnya orang yang dengan kepribadian ekstrovert, biasanya dia lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang yang mempunyai kepribadian introvert. Lalu ada faktor yang ketiga, itu ada jenis shift. Nah, jenis shift ini terbagi atas 3. Nah, yang pertama itu shift tetap. Nah, shift tetap ini misalkan dia shift tetap malam atau shift tetap siang. Nah, itu lebih baik untuk adaptasi, tapi pekerjaan malam biasanya kembali ke aktivitas siang hari saat libur. Nah, itu sehingga dia akan tetap mengalami gangguan sirkadian. Lalu jenis shift yang kedua itu ada shift bergilir cepat. Nah, itu misalkan dia akan gantian shift tiap hari, tiap 2-3 hari sekali. Nah, itu akan lebih baik daripada rotasi mingguan, karena tubuh tidak sempat terlalu beradaptasi dan tidak mengalami perubahan besar. Lalu jenis shift yang ketiga itu ada rotasi maju. Nah, itu misalkan dari pagi ke sore lalu ke malam hari. Itu lebih disukai daripada rotasi mundur seperti dari malam hari ke sore hari lalu ke pagi hari lagi, karena lebih sejalan dengan ritme alami tubuh manusia. Lalu bagaimana mengurangi dampak negatif kerja shift? Nah, yang pertama itu ada intervensi sistem shift. Nah, perusahaan dapat menyusun jadwal shift yang ergonomis. Misalnya begini, yang pertama itu memberikan cukup hari libur setelah kerja malam. Lalu yang kedua itu bisa membatasi shift malam hanya 1-2 hari berturut-turut. Lalu yang ketiga itu bisa menyusun rotasi shift maju, bukan shift mundur. Lalu yang terakhir itu perusahaan bisa memberikan atau menyediakan jeda waktu istirahat yang cukup antar shift. Nah, lalu yang kedua itu ada penggunaan melatonin. Nah, teman-teman harus tahu dulu melatonin itu apa. Nah, melatonin ini adalah hormon alami tubuh yang mengatur tidur. Nah, suplemen melatonin ini dapat membantu pekerja shift itu tidur lebih nyenyak, tapi harus digunakan di bawah pengemasan medis, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada paparan cahaya terang. Nah, terapi cahaya terang ini itu misalnya di bawah lampu yang 2500 lux atau lebih. Nah, itu bisa membantu mengatur ulang jam biologis tubuh bekerja. Namun penggunaannya itu butuh biaya dan penyesuaian jadwal yang ketat. Lalu ada yang terakhir itu program edukasi dan konseling. Nah, perusahaan juga bisa menyediakan pelatihan bagi pekerja shift. Nah, itu bisa memberikan strategi untuk mengatur pola makan, menjaga kesehatan tidur, dan mengelola stres karyawan atau stres pekerja shift. Namun pelatihan ini harus digabungkan dengan perubahan sistem shift agar efektif. Nah, itulah tadi pembahasan kami mengenai kerja shift dan jam kerja. Nah, jika menurut teman-teman video kami bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan agar bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Sekian dari kami dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.